Bentrokan berdarah terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Insiden dipicu ulah sekelompok pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung menyerang hingga merusak lapak pedagang. Warga yang geram langsung melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Akibat bentrokan, 1 orang tewas dan 1 lainnya kritis. 2 korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews siang selengkapnya. Petugas gabungan menghadang kelompok pemuda yang akan melakukan serangan balasan terhadap warga Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan, petugas menemukan beragam jenis senjata tajam seperti pedang, parang, hingga kelewang. Suasana sempat memanas karena massa tak terima senjata tajam mereka diamankan. Mencegah bentrok terulang, aparat gabungan TNI Polri bersenjata laras panjang disiagakan di lokasi kejadian. Sementara itu, puluhan orang menggeruduk markas Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Sempat terjadi ketegangan saat sejumlah orang berhasil merangsek masuk ke halaman Mapolsek. Mereka menuntut polisi segera menangkap pelaku yang mengakibatkan 1 rekannya tewas dan 1 lainnya kritis saat bentrokan terjadi. Aksi mereda setelah Kapolres Metro Jakarta Pusat menerima sejumlah orang untuk audiensi. Di Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku perampokan babak belur usai beraksi di sebuah rumah di Cipayung, Jakarta Timur. Aksinya diketahui usai alarm CCTV yang terhubung dengan ponsel korban berbunyi dan melaporkan kejadian ke pengurus lingkungan. Rampok di atas rumah. Pistolnya sama gue. Pistolnya sama gue. 2 pemuda ini ditangkap saat kepergok masuk ke rumah warga yang ditinggal penghuni beribadah di Jalan Raya Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Aksi pencurian diketahui setelah alarm kamera pengawas yang terhubung ke ponsel korban berbunyi. Seorang pelaku terekam membuka pintu gerbang lalu masuk ke dalam rumah. Korban pun menghubungi pengurus lingkungan yang langsung mengepung pelaku yang sempat mengancam warga dengan senjata api. Polisi menyita uang tunai 2 juta rupiah dan 1 lembar $100 Amerika dari tangan pelaku yang sempat diambil dari rumah korban. Polisi juga mendapati linggis dan 6 jenis kunci L serta 1 buah senter yang telah dipersiapkan para pelaku sebelum beraksi. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Pemirsa, pasca beredar informasi kematian Kepala Urusan Rumah Tangga Febri Ardiansyah dengan dugaan tidak wajar, polisi mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi melakukan pengecekan lokasi dan olah TKP. Tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi meninggalnya Sutrimo, Kepala Urusan Rumah Tangga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Para penyidik kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyidik kepolisian membawa beberapa alat pendukung termasuk memasang garis polisi di sekitar lokasi. Polisi membawa 1 unit sepeda motor yang berada di lokasi dan diduga milik almarhum Sutrimo. Ibu pernah nggak Bu sama yang pingsan itu? Nggak tahu. Tapi pernah lihat di sekitaran Saya sini? nggak ngerti, saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Oh. Rumah kosong, jadi saya nggak tahu. Bu, ini kosongnya udah berapa lama ya Bu? Udah lama, tapi penunggunya siapa saya juga nggak tahu. Oh, tapi ada yang nunggu. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati iNews melaporkan. Ini video seker anak itu tiba-tiba panggung ambruk, pas selesai ada yang mau mobil dimulai, terus ambruk begitu saja.
Akibat peristiwa ini tercatat 75 korban luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Banyumas. Sebagian besar korban mengalami luka akibat terjatuh maupun tertimpa penonton lain saat tribun ambruk. Beberapa korban dilaporkan mengalami patah tulang dan masih menjalani observasi lebih lanjut. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti ambruknya tribun. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Wanita ini tewas tertimpa Videotron jumbo saat melintas dengan sepeda motor di perempatan Cigasong, Kota Majalengka. Warga Degarmanah, Banjaran berusia 18 tahun tewas di lokasi berdirinya Videotron. Evakuasi korban dan sepeda motor oleh petugas gabungan berlangsung dramatis setelah korban tertimpa Videotron dengan tinggi 18, lebar 8 meter. Robohnya Videotron yang baru 1 tahun berdiri karena tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Yang saya evakuasi itu korban tertimpa di kepala dan kemungkinan patah di leher serta di pinggul. Korban telah dimakamkan keluarga, sementara penyelidikan robohnya Videotron masih dilakukan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Jani Johadi, iNews melaporkan. Seorang pria tewas dikeroyok massa dan sepeda motornya dibakar usai diduga mencuri ayam di Tabanan, Bali. Sementara seorang pria Parubaya di Tulangan, Sidoarjo terpergok mencuri dengan memecahkan kaca mobil. Di kerumunan orang-orang, seorang bocah perempuan terlihat memanggil-manggil ayahnya yang sudah tak bernyawa sambil menangis. Momen pilu putri bungsu korban menangisi jenazahnya itu viral di media sosial. Tangisan seorang anak perempuan di depan jasad sang ayah menjadi gambaran pilu tragedi yang mengguncang warga. Ayahnya tewas setelah diamuk massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Jumat dini hari. Tak hanya itu, massa juga membakar sepeda motor yang juga digunakan korban. Hingga kini polisi masih mendalami kronologi lengkap serta motif di balik peristiwa tersebut. Nasib malang menimpa Agus, bermaksud curi barang dalam mobil untuk tambahan biaya hidup, justru babak belur dihajar massa. Pria yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Larangan Sidoarjo ini dihakimi massa. Setelah ketahuan melakukan aksi pencurian modus pecah kaca mobil di kawasan Kajeksaan Tulangan, Sidoarjo. Beruntung polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dari amuk massa. Para polisi, pelaku mengaku nekat beraksi mencuri barang dalam mobil karena butuh uang untuk bayar utang dan biaya tambahan kebutuhan hidup keluarganya. Pelaku mengaku nekat beraksi pecah kaca mobil karena melihat dari media sosial. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kini pelaku diamankan di sel tahanan Polsek Tulangan, Sidoarjo. Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang terluka dianiaya senjata tajam usai terlibat perkelahian di Sampang, Jawa Timur. Aksi dipicu sakit hati pemuda yang melarang ibunya berhubungan asmara dengan salah satu pria yang terlibat. Dua orang lawan satu dalam kasus perkelahian berdarah dengan senjata tajam terjadi di Desa Masaran, Sampang, Jawa Timur. Aksi penganiayaan sempat mengundang perhatian warga yang langsung berkerumun di lokasi. Akibat kejadian, 2 orang mendapat perawatan medis di rumah sakit, sementara 1 orang lain mengalami luka serius dirawat di rumah sakit berbeda. Kejadian berawal saat S mengendarai sepeda motor berpapasan dengan HR yang berboncengan dengan rekannya. Namun, tiba-tiba HR menabrak kendaraan S hingga cekcok mulut dan berujung penganiayaan. Diduga kasus carok terjadi dipicu rasa sakit hati lantaran HR melarang S untuk berhubungan asmara dengan ibu kandungnya. Karena ada gesekan di saat bersepeda motor, terjadi adu mulut dan akhirnya terjadi pertengkaran itu, Mas. Selanjutnya kasus penganiayaan ditangani oleh Satreskrim Polres Sampang, Jawa Timur. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan.
Seorang ayah tega menjual anak kandungnya yang masih bayi di Kabupaten Batanghari, Jambi. Ironisnya, bayi malang tersebut sempat dititipkan di rumah, namun kembali hilang diduga diculik sekelompok orang. Ibu dijual kembali ke orang. Masih Femi, ibu bayi perempuan berusia 8 bulan di Kabupaten Batanghari, Jambi, berlinang air mata. Setelah lama tak bertemu, buah hatinya diduga dijual suaminya sendiri seharga 20 juta rupiah. Diketahui korban dijual kepada warga suku anak dalam atau orang rimba yang terjadi pada awal Juli lalu. Sebelum menjual anaknya, diketahui pelaku kerap melakukan KDRT dan mengancam serta meminta anaknya diserahkan padanya. Sang bayi sempat dibawa ke rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kabupaten Batanghari untuk jalani observasi. Namun diduga dibawa atau diculik sekelompok orang. Berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya. Pihak Polres Batanghari maupun UPTD PPA Batanghari hingga kini belum memberikan keterangan adanya dugaan tindak perdagangan orang kepada seseorang diduga suku anak dalam. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra News melaporkan.